Kita akan lanjut membahas mengenai asam amino. Di video sebelumnya sudah disebutkan bahwa protein itu adalah kopolimer dari asam-asam amino atau monomernya adalah asam amino. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai struktur asam amino. Ini adalah struktur umum dari senyawa yang bernama asam amino. Nah, asam amino itu kadang disebut asam alfa amino karena kalau kita lihat di sini senyawa ini mempunyai gugus asam, gugus COOH, gugus asam karboksilat atau asam alkanoat. Sekaligus dia mempunyai juga gugus amino atau gugus amin, gugus NH2. Nah, posisi atom karbon yang ada di tengah di sini, atom karbon yang di tengah ini biasanya merupakan atom karbon kiral kecuali pada satu protein yang namanya glisin. Selebihnya semuanya merupakan atom C kiral ya. Nah, posisi C yang di tengah ini adalah posisi alfa terhadap gugus fungsi asam. Kalau ini nomor 1 atom karbonnya, nah ini pasti nomor 2. Atom karbon nomor 2 itu biasanya disebutnya atom karbon alfa. Jadi makanya kita bisa menyebut senyawa ini adalah asam alfa amino. Nah, senyawa ini mempunyai sifat yang unik karena strukturnya seperti ini. Oh, kadang saya lupa nih, ada satu lagi, kadang juga kita bisa menyebut senyawa ini dengan sebutan asam N amino alkanoat. Nah, ini nama IUPAC-nya tentunya ya. Asam alfa amino alkanoat. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita lanjut dulu ke struktur spesial dari asam amino. Nah, seperti kita lihat di situ asam amino itu dia mempunyai dua gugus fungsi. Dia punya gugus COOH yang bersifat asam yang warna pink di situ dan gugus NH2 yang bersifat basa atau gugus amin. Nah, hal ini menyebabkan asam amino ini bisa mengalami reaksi asam basa intramolekul. Nah, akan saya tunjukkan di sini ya. Ini tadi adalah gugus aminonya. Ini atom karbon alfanya. Nah, nanti dia biasanya mengikat suatu alkil. Alkilnya dilambangkan dengan R di situ. Nanti soal alkil kita bahas lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu reaksi asam basa intramolekul yang terjadi pada protein. Kalau kita ingat, atom nitrogen ini elektron valensinya masih ada sisa nih. Dia masih punya sepasang elektron valensi. Nah, sifat dari elektron itu adalah dia akan menarik proton. Sementara kita di sini punya asam itu cenderung melepaskan ion H+. Nah, di sini terjadi interaksi asam basa intramolekul. Jadi pasangan elektron akan menarik proton ke arahnya. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk lain dari asam amino. Nah, bentuknya ini nanti akan disebut bentuk Zwitter ion. Karena di sini ada ion H+, nanti maka muatannya akan menjadi positif nih di sini. Kelebihan H kan. Nah, sementara gugus asamnya nanti akan jadi bermuatan negatif. Nah, inilah yang disebut Zwitter ion. Atau kadang disebut juga ion dipolar karena dia punya kutub positif dan kutub negatif sekaligus. Jadi suka disebut juga ion dipolar. Nah, selain itu asam amino juga bersifat amfoter. Masih ingat amfoter artinya apa? Amfoter itu artinya dia bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Nah, kok bisa sih? Karena strukturnya tadi yang unik. Nah, amfoter ini artinya kalau suatu asam dimasukkan ke suasana basa, nanti dia akan menjadi asam fungsinya. Kalau asam amino dimasukkan ke larutan yang bersifat basa, yang dilarutkan ke dalam larutan yang bersifat asam, dia akan menjadi basa gitu. Jadi dia tergantung suasana. Kok bisa gitu sih? Coba kita lihat. Ini struktur yang udah dipersingkat jadi seperti ini. Nah, seandainya kita masukkan asam amino ini ke
lingkungan asam atau larutan asam, maka yang akan terjadi adalah ion H+-nya ini akan tertarik ke sini, ke gugus CO-O-. Sehingga kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Ini nggak diganggu yang sebelah kiri. Nah, di sini akan terbentuk asam jadinya. Nah, di sini asam amino dia menjadi akseptor proton atau akseptor ion H+. Menurut teori Bronsted-Lowry, akseptor proton itu akan bertindak sebagai basa. Nah, jadi sifatnya akan menjadi basa terhadap H+, atau dia akan menghasilkan bentuk asam. Jadi dalam lingkungan asam dia akan menjadi asam. Dalam lingkungan asam, asam amino akan bertindak sebagai basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, gimana kalau asam amino kita masukkan ke suasana atau larutan yang bersifat basa? Nah, nanti yang terjadi akan sebaliknya. Saya gambar lagi nih. Ini adalah bentuk Zwitter ionnya. Nah, kemudian kita larutkan dia di dalam basa. Di dalam basa kan ada ion OH-. Nah, nanti yang terjadi adalah di sebelah sini kan kelebihan ion H+ kan. Nah, satu ion H+-nya itu nanti akan ditarik oleh molekul air. Sorry, saya kasih warna hijau ya biar beda. Satu ion H+-nya akan ditarik oleh ion OH- membentuk molekul air. Jadi di sini nanti akan dilepaskan air. Nah, sisanya kita akan punya struktur yang menjadi seperti ini. Nah, di sini fungsi asam amino dia mendonorkan ion H+. Menurut Bronsted-Lowry yang kayak begini namanya asam kan. Nah, jadi di dalam basa dia menjadi asam, menghasilkan suatu basa. Di sini kan total muatannya jadi negatif. Dalam lingkungan asam dia akan menjadi basa, menghasilkan larutan yang sifatnya asam, total muatannya positif. Nah, ini yang menjelaskan fungsi asam amino yang sifatnya amfoter. Oke. Nah, di awal juga saya udah sebutkan bahwa asam-asam amino itu jumlahnya ada 20. Nah, apa saja asam amino itu? Nah, ini saya punya file di tempat yang terpisah. Jadi ke-20 asam amino itu apa aja? Nih ada di sini. Nah, setiap asam amino itu kelihatan di sini ya. Punya gugus asam dan gugus amino. Nah, kemudian ada rantai sampingnya. Ini kebetulan untuk glisin, rantai sampingnya itu hanya atom H saja. Makanya glisin tidak punya atom karbon kiral. Nah, glisin ini sifatnya non-esensial. Jadi artinya dia bisa disintesis di dalam tubuh. Rantai sampingnya ini digolongkan nonpolar dan alifatik atau rantai terbuka. Di sini ada TIE. TIE itu artinya adalah titik isoelektrik. Nanti akan dibahas ya. Nih, asam amino yang pertama yang paling sederhana adalah glisin. Kemudian ada lagi alanin. Alanin rantai sampingnya metil. Ini juga non-esensial. Kemudian prolin. Nah, prolin rantai sampingnya ini membentuk struktur siklik nih. Tapi dia tetap disebut alifatik karena dia tidak membentuk siklik sendiri. Jadi dia membentuk siklik tapi dengan gugus aminnya. Kemudian ada valin, rantai sampingnya isopropil. Ada leusin. Nah, ini yang lucu gini sih. Leusin itu rantai sampingnya isobutil. Sedangkan isoleusin rantai sampingnya malah sekunder butil. Kemudian ada metionin. Metionin ini mengandung sulfur. Nah, jadi kalau diuji dengan uji Pb asetat, dia akan menghasilkan endapan hitam nih. Nah, metionin ini bersifat esensial. Asam amino esensial itu artinya tidak bisa disintesis dalam tubuh. Jadi kita butuh metionin dari luar tubuh.
Kemudian ada serin. Serin ini rantai sampingnya mengandung gugus hidroksi atau ada gugus alkoholnya. Makanya sifatnya jadi polar ya di situ. Terus ada treonin. Treonin juga mengandung gugus hidroksi. Dia esensial juga. Berarti harus didapatkan dari luar, harus dikonsumsi. Kemudian sistein. Sistein ini mengandung sulfur juga sama kayak metionin. Jadi pasti positif nih terhadap uji Pb asetat. Kemudian ada aspargin. Nah, aspargin dan glutamin ini mengandung gugus karboksil. Ini sifatnya dua-duanya non esensial, berarti bisa dibentuk sendiri di dalam tubuh. Nah, di sini ada yang disebut fenilalanin. Nah, dia punya gugus siklik nih, makanya rantainya disebut rantai aromatik. Ada gugus fenilnya di situ. Oh, sorry, benzil ya segini. Ini fenilalanin. Sepertinya saya salah deh. Kalau fenilalanin nggak ada ininya. Sorry ya, itu nggak ada C-nya. Itu C-nya dihapus aja. Bisa nggak ya kita hapus dengan... Saya kasih tulisannya warna putih. Coba ya, kita coba ya. Ini dihapus aja. Yeay, bisa. Nah, nanti ikatannya kita tebelin. Gitu ya. Jadi strukturnya fenilalanin itu harusnya begitu. Kelebihan ini C-nya. Nah, fenilalanin ini sifatnya esensial, jadi harus diperoleh dari luar tubuh. Kemudian tirosin. Nah, tirosin seperti ini. Tirosin seperti itu. Oh, ini tuh tetap ada CH3, jadi memang benzil. Maaf, kayak gini ya. Bener ini. Jadi nggak usah diganti. Tirosin. Nah, tirosin itu ada gugus OH-nya lagi. Kok jadi warna itu? Dia aromatik juga rantai sampingnya. Kemudian ada triptofan. Nah, dia punya gugus yang kompleks seperti itu. Ada cincin benzenanya. Terus lisin. Nah, lisin ini bermuatan positif karena di ujungnya ada NH3+. Kemudian arginin. Arginin juga bermuatan positif. Nah, arginin ini dia esensial pada anak dalam masa pertumbuhan. Jadi anak dalam masa pertumbuhan belum bisa mensintesis arginin dalam tubuh. Tapi kalau orang dewasa sudah bisa. Nah, kalau histidin ini esensial pada bayi saja. Pada orang dewasa sifatnya non-esensial. Kemudian ada aspartat. Kadang-kadang disebut asam aspartat karena ada gugus asamnya. Itu kalau dilihat CO-min tuh harusnya ya. Glutamat juga suka disebut asam glutamat. Nah, itu ada minnya juga di situ. Nah, ini adalah asam-asam amino yang ada. Jadi, asam-asam amino ini nanti dapat berkopolimer, berpolimerisasi kondensasi, membentuk polipeptida. Nah, kalau polipeptidanya urutannya tepat, nanti polipeptidanya akan mempunyai fungsi. Nah, saat itu nanti akan disebut sebagai protein. Nah, ini tentang asam amino. Tadi udah disebut sedikit mengenai titik isoelektrik atau TIE. Nah, titik isoelektrik ini adalah pH saat asam amino bersifat netral. Nah, asam amino itu kan tadi punya gugus asam dan punya gugus amin. Jangan lupa ada gugus rantai sampingnya juga kan tadi macam-macam tuh. Nah, jadi sifat dari asam amino itu nanti berikutnya sangat ditentukan sekali oleh rantai sampingnya. Nah, pH saat asam amino bersifat netral itu disebutnya titik isoelektrik. Jadi emangnya asam amino nanti akan bersifat netral, akan bersifat tidak netral? Bisa. Jadi asam amino itu bisa jadi nanti jadi bermuatan positif atau bersifat asam, atau jadi bermuatan negatif atau bersifat basa. Jadi tergantung dia ditempatkan di mana. Karena asam amino tadi bisa bersifat amfoter. Nah, saat netral atau tidak bermuatan,
pH-nya itu disebut titik isoelektrik. Nah, contoh misalnya kita lihat struktur glisin. Glisin itu tadi asam amino yang paling sederhana, rantai sampingnya hanya H saja begini. Nah, ini bentuk Zwitter ionnya. Glisin itu diketahui memiliki titik isoelektrik di pH 6,0. Ini artinya pada pH 6, glisin itu bentuknya netral atau tidak bermuatan. Maksudnya gimana? Bentuknya adalah yang seperti ini. Ini adalah bentuk netralnya. Jadi kalau digambarkan pada pH 6, pada pH di atas 6, dan pada pH di bawah 6, nanti bentuknya akan sedikit berbeda. Kalau di bawah 6 dia akan jadi asam. Nah, kalau bentuk asamnya kayak gimana? Seperti tadi kita tambahkan aja H+ ke sini. Kalau ditambahkan H+, nanti yang terjadi adalah H+-nya akan terikat di gugus karboksilatnya. Nah, kalau pada pH 6 dia gimana? Dia netral. Jadi dia bentuk Zwitter ion. Ada muatan positif dan ada muatan negatifnya. Seperti tadi di awal. Nah, kalau dalam pH di atas 6, di atas titik isoelektriknya, berarti dia akan menjadi bentuk basanya. Jadi, anggaplah glisin ini direaksikan dengan ion OH-. Jadi, H+ yang tadinya ada 3 di sini, keambil sama ion OH-nya, dia mendonorkan proton, dia jadi basa. Nah, bentuknya jadi basa. Dia bertindak sebagai asam tentu ya, karena mendonorkan proton. Tapi dia bentuknya akan jadi seperti ini, jadi basa. Nah, ini berlaku di protein yang lain juga. Misalnya kita punya protein, bukan pada protein, pada asam amino. Misalnya kita punya cystein. Cystein itu nulisnya, dibacanya cystein tapi nulisnya gini. Nah, cystein ini diketahui titik isoelektriknya atau titik saat bentuknya netral, pH-nya 5,1. Jadi pada pH 5,1 cystein akan berbentuk netral. Nah, kalau kita ingat lagi tadi cystein itu rantai sampingnya adalah CH2OH. Dia punya gugus hidroksil atau gugus alkohol. Nah, bentuknya akan seperti ini. Misalnya kalau cystein ini kita masukkan ke larutan yang pH-nya 8, berarti di atas titik isoelektrik ya. Nah, nanti dia akan menjadi bentuk basanya. Jadi ion H+ dilepas satu, ketarik oleh ion OH- dari basanya. Nah, bentuknya akan menjadi bermuatan negatif. Seperti itu. Kalau misalnya kita celupkan ke larutan yang pH-nya 4, nah 4 ini kan di bawah titik isoelektriknya ya. Nanti dia akan berbentuk asam. Rantai sampingnya sama tadi ya, CH2OH. Nah, dia akan berbentuk asam. Jadi anggap aja dia direaksikan dengan ion H+. Nah, H-nya masuk ke situ. Jadi dia akan berada dalam bentuk asam. Ya, ini pembahasan mengenai titik isoelektrik. Titik saat asam amino tidak bermuatan. Oke, seperti sudah disebutkan, asam amino yang jumlahnya 20 itu nanti bisa membentuk protein. Jadi asam amino itu disebut sebagai kopolimer protein. Nah, asam-asam amino yang tadi sudah diperkenalkan itu ternyata ada 20. Nah, ada yang sifatnya esensial dan non-esensial. Yang esensial apa aja tadi? Nah, kita balik lagi aja ke sini. Yang esensial itu berarti valin, leusin, isoleusin, metionin, treonin, fenilalanin, triptofan,
lisin, nah arginin dan histidin tapi hanya pada bayi dan anak yang dalam usia pertumbuhan. Nah itu asam-asam amino yang esensial. Nah sisanya berarti pasti asam-asam amino non esensial. Nah perlu kita ketahui bahwa sebagian protein ini kan asalnya bisa dari nabati atau dari hewani. Jadi dari tanaman atau tumbuhan dan dari hewan. Nah sebagian besar protein nabati itu biasanya mengandung 1 atau 2 asam amino, tidak mengandung 1 atau 2 asam amino esensial. Jadi ini setelah diamati ternyata protein nabati itu biasanya tidak lengkap gizinya. Jadi ada aja 1 atau 2 asam amino esensial yang nggak ada di protein nabati. Nah kalau protein hewani dia lebih lengkap. Gitu. Jadi itu keunggulan protein hewani. Nah, berapa sih kebutuhan protein kita sehari-hari? Ini saya iseng aja ngitung sih ya. Protein itu sebagai zat yang utama itu dibutuhkan sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi masukin aja ntar berat badannya berapa. Jadi kebutuhan proteinnya sekian. Nah ini kalau iseng-iseng dihitung, ini saya udah punya hitungannya. Kalau misalkan ada seseorang yang berat badannya katakan saja 75 kg. Berarti orang ini butuh protein 0,8 gram dikali 75 kg. Nah, jadi orang ini butuh 60 gram protein per harinya. Nah, 60 gram protein itu segimana sih? Banyak sih ya bahan makanan yang mengandung protein. Nah, ini saya coba-coba ngitung aja sih ya. Dari data yang ada, ternyata 60 gram protein itu setara dengan apa sih? Ternyata kalau kita hitung pada daging ayam, ini mirip-mirip sih ya kandungan proteinnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan daging babi itu kandungan proteinnya mirip-mirip. 26-27 gram per 100 gram. Nah, 60 gram protein itu setara dengan daging-dagingan ini sebanyak kurang lebih 222 gram. Jadi kebayang ya, kita maksimal boleh makan protein dari daging-dagingan ini sebanyak 222 gram. Gitu ya. Tapi ini belum mempertimbangkan kalau kita makan bahan makanan yang lain kan. Kita juga makan sayuran, makan kacang-kacangan, itu juga pasti ada proteinnya ya. Bahkan dalam beras sekalipun itu masih ada proteinnya. Nah ini sekedar pembanding aja. Kalau kita lihat pada ikan-ikanan, misalnya ikan lele, ikan-ikan yang lain juga ya, ini kurang lebih mengandung 12 gram protein per 500 gram. Jadi 60 gram protein itu setara dengan 2,5 kilogram ikan. Nah, jadi bisa ngira-ngira lah ya. Berarti maksimal makan ikan lele sehari mesti berapa nih ya. Kemudian, nah ini protein nabati ini sekarang untuk yang nggak makan daging. Untuk kaum vegetarian, vegan, I don't know the difference. Tapi ini protein-protein yang sumbernya nabati. 60 gram protein per hari itu setara dengan tahu ini katanya mengandung 8 gram protein per 100 gramnya atau per 2 potong. Jadi kira-kira sehari untuk mendapatkan 60 gram protein kita perlu 750 gram tahu. Atau ini setara dengan 15 potong. Jadi kalau makan tahu jangan lebih dari 15 potong sih ya. Itu udah kelebihan. Nah kalau tempe gimana tuh? Tempe juga kan mengandung protein. Tempe itu kandungan proteinnya 19 gram per 4 potong tempe. Nah ini tempe doang ya, belum tempenya digoreng. Kalau tempenya digoreng, tambahkan juga di situ ada lemaknya. Nah, nanti lemak di video berikutnya. Jadi kalau tempe ya berarti dosis 60 gram sehari itu sekitar 315 gram. Atau dia setara dengan 12,6 potong tempe. Gitu.
ada lagi protein hewani yang lain, jamur misalnya. Ini jamur in general, kurang lebih kandungannya 3,1 gram protein per 100 gram. Jadi kalau jamur untuk sampai 60 gram per hari, ya butuhnya 1,935 kilogram. Banyak banget. Kalau edamame, kacang jenis edamame, kita butuhnya karena kandungannya 11 gram per 100 gram berarti butuhnya 545 gram. Banyak banget tuh, setengah kilo lebih. Terus, nah tadi saya udah sebut nasi putih juga kan mengandung protein ya. Proteinnya segimana sih? Ternyata pada nasi putih proteinnya itu 2,7 gram per 100 gram. Jadi ya ini kalau untuk dapat 60 gram protein per hari ya berarti harus 2,2 kilogram nasi putih ya. Nah kan gak mungkin kita makan nasi putih segini banyak. Nanti belum mempertimbangkan karbohidrat yang banyaknya. Jadi tetap aja harus dihitung ya, gizinya harus berimbang. Terus kalau susu sapi, susu kedelai, nah itu sekitar 3,4 gram. Jadi mungkin itu tadi mirip sama yang 3 gram juga ya. Yang 3 gram juga itu tadi adalah jamur. Nah berarti ini mirip sama ini nih. Ini boleh kita tambahin di sini karena mirip ya kandungan protein per 100 gramnya. Boleh kita samain juga sama susu sapi, susu kedelai juga. Nah kalau keju kandungan proteinnya itu 25 gram per 100 gram. Per 100 gram makanan. Jadi kalau keju mungkin dia mirip dengan ya yang sekitar 20 gitu ya, mirip-mirip ini ya, mirip-mirip daging sih. Nah tapi ini kan sekali lagi hanya proteinnya ya, jadi belum kandungan-kandungan yang lainnya. Sekedar informasi aja, dalam satu hari kita perlu kurang lebih protein itu tadi hitungannya ya 0,8 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemak kita butuhnya sekitar 40 gram dan karbohidrat 300 gram. Jadi nanti masih harus dipertimbangkan nutrisi dari jenis makanan yang lain.